Guys, jadi kita balik lagi ke DDS yang 11 dan ini adalah ya requestan dari salah satu subscriber kita ya. Tolong bahas saham perusahaan perbankan lapis kedua. Oke, jadi bakal gue bantu bahas ya. Jadi di sini kita langsung ngomong prospeknya aja dan proyeksi ke depannya gimana. Oke, karena bisnis bank itu kan semua ya utamanya sama lah, keuangan. Oke, sektor keuangan. Nah, sebelum itu jangan lupa selalu disclaimer on. Oke guys ya. Dan ya ini analisa gua doang ya. Mungkin ada yang salah, ada yang bener ya. Kita nggak tahu ya 100% ya. Oke, jadi ya selalu disclaimer on. Oke, buka ajakan menjual atau membeli suatu saham. Ingat sekali lagi ya, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, kalau ada salah kata-kata mohon maaf dulu ya. Oke guys, ya jadi kita langsung saja masuk ke dalamnya ya. Jadi di sini semua kan perusahaan itu banyak tuh, bank lapis kedua. Itu apa sih bank perbankan lapis kedua? Nah, mungkin kalian pada belum gitu ngerti nih. Lapis kedua itu biasa valuasinya valuasinya itu ya mayoritas itu lebih rendah. Serius. Lebih banyak under value daripada perusahaan yang udah big caps, udah gede. Jadi mungkin kalian nanya lagi nih, Bang, apakah ada kemungkinan besar lapis kedua bisa jadi jumbo, kayak jumbo size company di perbankan gitu, kayak bisa mengikuti Bank BCA, ya, Mandiri, BNI dan sebagainya. Ya bisa-bisa aja, cuy. Itu kan namanya evolusi kan. Ya, perkembangan, cuy. Ya. Jadi gak ada yang mustahil. Ya, namanya juga wonderful company gitu loh. Setiap perusahaan bakal menuju ke atas, oke, ke wonderful company state, oke, state-nya ke wonderful company lah, oke. Nah, jadi pada umumnya sih valuasinya murah, oke, dan stabil sih, ya. Dan mereka tuh biasa kinerjanya juga nggak baik nggak buruk juga, biasa-biasa aja gitu loh. Nah, jadi tapi ini gue tekanin sekalian lagi ya, oke. Di sini tipe-tipe bank lapis kedua itu banyak banget ya guys ya, banyak. Yang pertama bank konvensional, oke. Tapi kalau gue pribadi ya, gue itu lebih suka perusahaan bank yang konvensional daripada digital, karena kalau digital itu gue nggak ngerti. Gue jujur, gue bukan ngikutin orang, tapi gue udah pernah analisa kenapa sih Pak Lo Keng Hong nggak ngerti digital, Warren Buffett nggak ngerti saham-saham digital, dan gue pas teliti, gue pun nggak ngerti. Serius. Even perbankan, contoh kayak bank ini ada kayak contoh Bank Jago sama Bank Neo Commerce, mereka kan digital. Lapis kedua tapi digital bank. Gua jarang nampak juga. Terus kalau yang lain gue sering nampak kayak Niaga, BTN ya. Itu lebih ke konvensional semua sih. Nah, terus ada satu lagi tipe banknya. Apa, Bang? Namanya tipe bank luar negeri sih. Ya, contohnya kayak J-Trust. J-Trust itu dari mana? Dari Jepang. Nihon Kara kita yo. Iya. Yeah. Oke, ya gue bisa bahasa Jepang sih soalnya sih ya. Jadi J-Trust. Terus ada lagi M-Core kode sahamnya, yang Bank Construction of China itu. Terus ada Bank Wori itu dari Korea. Kan banyak itu bank-bank luar negeri di Indonesia juga gitu. Jadi kalau kalian nanya gue lagi, Bang, jadi itu termasuk lapis kedua? Kalau gue bilang mereka lapis kedua juga bisa dibilang seperti itu sih gitu loh. Karena kenapa? Karena kan banyak perusahaan luar negeri kayak dari Jepang, dari Korea, dari Cina yang buka perusahaan di sini juga. Ngerti? Nah, pasti perusahaan-perusahaan tersebut menyimpan duit mereka. Mau dalam yen, yuan, atau kurs mata uang mereka, pasti mereka simpannya di perusahaan-perusahaan bank yang ada di sini gitu loh. Perusahaan-perusahaan bank lapis kedua yang luar negeri gitu. Kalau perusahaan Jepang ya nyimpannya banyaknya di perusahaan bank-bank Jepang yang di sini. Danamon kan diakuisisi sama MUFJ gitu loh, Bang. BTN. BTN kalau nggak salah sih, bentar. Bang BTN. Oh, bukan Bang BTN. Bang, bentar ya. Bang BTPN. BTPN Sumitomo. BTPN Sumitomo. Kok Bang BTN yang di sini, ini negara Indonesia. Oke. Tapi kan termasuk lapis kedua, tapi konvensional. Gampang dimengerti gitu loh. Ini BTPN, ini Sumitomo. Oke. Terus apa lagi? Kan banyak perusahaan Indonesia, apa perusahaan bank di Indonesia yang lokal ya, tapi diakuisisi sama luar negeri. Bank Bukopin, contohnya juga Kokmin Bank kan, diakuisisi. Terus apa lagi? Masih banyak lagi gitu, guys. Jadi sebenarnya bisnis perbankan lapis kedua itu boleh dibilang kayak gue bilang so-so aja gitu loh. Cuman kayak contoh kayak Bank Danamon, BTN,
CIMB Niaga, OCBC gini, itu gede-gede semua labanya, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Makanya kenapa kalau lu nanya ke gua, Bang, kenapa kalau bank digital kok terbang-terbang padahal fundamentalnya nggak gitu bagus? Ya itulah ya, orang bilang saham gorengan lah, orang bilang ya kategorinya ya. Makanya gue bilang gue tuh hindari saham sama itu sih, yang gue nggak ngerti gue bakal hindari sih, kecuali kalau di undervalue ya gue beli aja gitu. Itu namanya sih, kalau gue bilang ya, kategori perusahaan kayak Bang Lapis Kedua terutama di digital. Oke, itu digital itu kata-kata baru sih sebenarnya sih. Bagi gue tuh momen investing sih. Itu momen investing. Kemarin contoh kayak BBYB, Neocommerce contoh kan. Itu pas ke 210 itu PBV dia cuma 0,6 atau 0, berapa aja itu. Itu kalau untuk kategori bank digital dia itu udah paling murah. Ya, setelah BABP kali ya, setelah MNC Bank. Coba kita lihat ya. Iya bener. Setelah BABP dia paling murah. Kalau sekarang bank digital paling murah masih bank MNC sih menurut gue sih. PBV secara valuasi. Oke. Tapi BBYB Bank Neocommerce sekarang kan terbang udah. Per hari ini tanggal 19 bulan 12 ya. Harga sahamnya itu sudah 470. Sudah multi-bagger. Udah multi-bagger. Dalam berapa bulan doang ini? November 210. Sekarang udah Desember, 3 bulan doang. Udah multi-bagger. Siapa yang tahu dia bakal bisa terbang kayak gitu ya. Momen. Berarti dia masuk kaidah value investing plus momen. Gitu. It works. Kalian nampak sendiri faktanya. Bener kan? Jadi momen investing tuh banyak, ya. Banyak. Momen investing itu kalian kalau buka ada bercabang-cabang lagi nih tipe-tipenya gitu loh. Jadi nggak selamanya. Ya, momen investing itu kayak ada something event tertentu doang gitu loh. Enggak. Di sini juga dimasukin. Gitu. Gue dari awal gue tuh udah ragu nih waktu gue awal gue mikir nih ya. Ini sih bukan pure value investing sih gue bilang sih. Ini pasti ada something sih. Beneran moment investing. Ya, itu contoh bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan kayak farmasi juga sih. Kan saham farmasi lagi terbang-terbang semua tuh. Ada momennya tuh. Itu kemarin tuh mereka pas sudah downtrend semua saham farmasi. Itu kan PBV rendah-rendah semua tuh guys. Kalau kalian lihat rendah semua 0,4, 0,3. Sekarang tiba-tiba berita keluar momennya naik lagi. Ya kayak gitu, bro. Itu namanya value investing plus moment investing. Now you got what I mean, right? Jadi kalau bisa kalian bilang mungkin gua bullshit atau apa, tapi udah ada buktinya, proofnya. Kita bukan berteori di sini. Kita kayak adu analisa lah gitu. Kita menganalisa gitu loh. Memang faktanya udah terjadi kan. Oh well, memang fakta terjadi, jadi mau kayak mana? Ya kan? Ya kayak gitu. Ya, jadi Bang, investasi saham tuh kayak gitu. Ya memang kayak gitu. Makanya kenapa gue bilang investasi saham ya, kalian pintar-pintar ngecek lah, pintar-pintar analisa lah ya. Kalau kalian bisa dapat yang win-win solution lebih enak. Kalau misalnya kalian nggak dapat yang value yang nggak dapat, momen yang nggak dapat, ya mau ngapain kalian lempar duit ke sana, investasi ke sana perusahaan tersebut. Kalau misalnya ketemu perusahaan kayak gitu ya, kayak udah hopeless lah orang bilang. Jadi kalian tuh mesti bisa bandingkan ya perusahaannya hopeless sama yang masih ada harapan ya. Itu beda loh. Makanya kayak orang bilang, Bang, perusahaan gocap itu jelek ya? Kayak gue bilang, nggak selamanya perusahaan gocap itu jelek, tergantung. Valuasinya murah nggak? Dia value investing oke. Tapi utangnya aman nggak? Kalau nggak aman ya jangan. Gitu loh. GCG. Nah, GCG gimana nih orang dalamnya nih? Nah, dia ada orang besar atau ada orang yang terkhusus di dalam atau gimana nih? Nah, cari tahu semua. Kalau kalian udah ngerti, ini mah udah kategori value investing plus moment ini. Ya udah, sikat. Nggak ada salahnya, cuy. Nggak ada rules. Intinya, investasi itu seni. Seni berinvestasi namanya. Makanya gue bilang di perbankan lapis kedua itu juga kayak gitu caranya. Jadi gampang banget. Jadi intinya ada 3 doang. Ya, bank konvensional, bank digital, oke. Satu lagi bank luar negeri. Itu aja sih. Untuk lapis kedua sih. Nah, jadi kalau misalkan nanya, Bang, jadi kok bank-bank lapis kedua ini ada kemungkinan bangkrut nggak? Enggak bisa, cuy.
perusahaan bank itu nggak bakal dibiarkan bangkrut. Ya, oke, itu bakal di backup. Karena kenapa? Gini, uang, lu mau gini ya, bank itu mau sekecil apapun, tetap ada uang di dalam. Kalau bank kecil satu aja udah kacau, kalian tahu contoh satu perusahaan bank kan yang digocap, perusahaannya apa? Bex kok salah ya, Bank Pembangunan ini Banten. Itu dulu kan sempat ada bermasalah itu. Sekarang kan udah gak ada masalah kan? Memang mati di 50 sih, digocap sih. Jadi nggak boleh cuy. Nama perusahaan bank itu, apalagi keuangan, nggak boleh sampai ada masalah. Kalau ada masalah itu bakal ngeganggu roda perekonomian juga itu. Makanya itu dijaga gitu. Berarti kalian nanya, bang, berarti gue beli saham bank apapun bisa lah ya? Well, kalau gue sih nggak bakal kayak gitu sih. Kita sebagai pebisnis nggak bisa berpikiran seperti itu. Itu terlalu konyol. Lu mau lu mau di bursa saham ini, lu mau berspekulasi atau berinvestasi? Makanya gue bilang di bursa saham ini kalian bisa kayak nge-trade bursa saham ini dua. Tempat kalian berbisnis, investasi, atau oke, berjudi. Oke. Lu kan berspekulasi, lu nggak ngerti ini sama apa. Contoh lah, Bank Mayapada ini apa? Mungkin kalian mikirnya ini jualan mobil kah? Atau apa? Ya mungkin bilang bank, ini kan bank. Ya tapi kalian ngerti kinerjanya nggak? Baca laporan keuangannya nggak? Baca annual report nggak? Nggak semua cuy, nggak semua kayak gitu. Mereka tuh cuma beli ikut-ikutan aja gitu loh. Jadi ini gue kasih tau kalian aja gitu caranya. Jadi bank lapis kedua ini pokoknya mayoritas kayak gitulah ya. Valuasi murah, stabil juga, oke. Dan mereka itu kayak ngeling sana sini juga lah. Coba kalian baca di laporan keuangan perusahaan-perusahaan lain. Itu kalian bakal nemuin ini. Bukan hanya mereka letakin duitnya di perusahaan besar. Oke? Big Four. Enggak. Coba kalian buka laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Banyak itu yang simpan duit di mana-mana gitu loh. Lapis kedua gitu. Karena kenapa? Itu biar ngestabilin. Itulah nama perekonomian. Biar roda perekonomian terus berputar gitu loh. Jadi kita nggak bisa nutupi sebelah mata. Makanya gue tuh kalau gue pribadi ya, gue lebih demen perusahaan lapis kedua. Dan saham-saham yang gue beli semua rata-rata lapis kedua semua. Gue nggak ada namanya blue chip, nggak ada. Blue chip nggak ada. Gue beli wonderful company with cheap price, mercy harga bajai kalau gue gitu. Jadi kayak gitu ya guys ya. Makanya gue bilang kayak gue bilang lah, pokoknya kalian tuh di bursa itu bisa nge-trade lah dua sisi lah. Jadi mungkin kalian ada ngomong lagi, ini abang ini bisnis lah, kan trading bisnis, gundul. Bisnis apaan? Iya memang jual beli. Tapi lu ngerti nggak lu beli apa? Emang lu tuh beli ikan, lu beli jagung, beli sayur lu. Emang bang jago apa? Ini sayur, jualan sayur. Kalian ngerti nggak sama apa ini? Jadi bullshit itu. Kalian mesti come on man, kayak lu ke bursanya tujuan apa dulu gitu ya guys ya. Oke, jadi itulah yang gue jelasin. Bisa jauh banget sih jelasinnya ya, memang sih, karena di sini kan kita kan ngebahas gitu loh, gue kan ngejelasin cara ngeliatnya gimana gitu. Jadi in the end ya, conclusion oke. Kesimpulan dari bank lapis kedua ini ya kayak gue bilang, so-so aja, gak bagus, gak bisa dibilang gak bagus, bisa dibilang gak buruk juga, biasa-biasa aja. Tapi kalau lu bilang wonderful, banyak. OCBC wonderful loh, labanya gede, under value, CIMB juga, BTN juga. Bank Maya, kalau gue lihat masih butuh recover lah. Yang lain selebihnya ya kalian cek sendiri lah ya. Oke. Kayak contoh Bank Danamon itu pun gila, PBV murah, apalagi sih yang kalian kurang gitu loh, labanya besar gitu kan. Itu mah Pak Lokehong banget gitu loh. Ya kayak gitu kita cari ya kan. Oke guys, jadi ya seperti itu yang gue bisa jelasin ke kalian semua ya. Oke, semoga ini bisa dimengerti ya. Jadi simple. Oke, pemahamannya tuh seperti ini. Oke guys, sekali lagi gue bilang ya, selalu disclaimer on. Oke guys, ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham ya. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Ini cuma analisa gue, pure analisa gue ya guys ya. Mungkin bisa jadi benar dan salah ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan diri ucapan gue ya. Semoga edukasi ini bisa terus bermanfaat buat banyak orang guys ya.
Oke, ya. Semoga gue juga bisa berkembang dengan kalian semua. Bareng-bareng lah kita ya. Oke, semoga investasi kita sukses. Yuk guys, ya. See you on the next DDS. Bye-bye.